gaya itu terasa ya. Jadi semakin jauh dari muatan maka kuat medan itu akan semakin kecil ya. Review saja ini kemarin sudah kita kerjakan ya ini ya. Jadi ketika di situ medannya gimana, kuat medannya kemana? Misalnya ini antara plus dan minus, maka ketika ada titik di tengah-tengah dia merasakan kuat medan yang kemana ya. Logikanya kalau kita pakai muatan plus minus ini kan eh, kalau kemarin kita lihat garis-garis gayanya kan seperti ini ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke atas ya, sana, ke sana, sana, ini menuju ya. Kalau di sini kan nggak mungkin minus nih, lihat. Di sini merasakan garis-garis gayanya kan ke kanan. Jadi di sini nggak mungkin minus ya. Mungkin minus itu ketika mungkin di kanan dan di kiri ya. Jadi di mana sigma E-nya atau kuat medannya saling melemahkan. Kalau di sini kan saling menguatkan. Yang plus itu arahnya ke kanan, yang minus arahnya juga ke kanan karena masuk, maka saling menguatkan. Ya, ini kemarin sudah kita bahas ya. Terus bagaimana kalau membentuk sudut ya. Ini kemarin belum kita bahas ya, rekan-rekan. Atau sudah? Tolong diingatkan. Belum, Pak, belum. Belum. Kalau yang sebelumnya tadi kan sudah ya, sudah saya selesaikan ya. I, eh, yang ini teh kemarin teh lagi ngejelasin cara nentuin arah, Pak, kalau nggak salah. Oh, saya pikir udah ya. Tolong diingatkan. Berarti belum kita selesaikan ini ya. Belum semua, Pak. Sampai mana kalau boleh tahu? Sampai itu Bapak mau ngejelasin cara nentuin arahnya gimana? Oke. Ya. Oke, jadi di titik A ini itu kan akan memberikan kuat medan arahnya ke kanan ya karena muatan plus 1 ini ke kanan sini. Ya kan? Ini kita sebut dengan E1. Sedangkan muatan yang minus dia kan akan juga memberikan kuat medan juga ke kanan ya. Karena semuanya ke sini ya, sedangkan yang ini semua keluar ya. Jadi ini arahnya sama E1 dan E2, maka kuat medan di titik A ini ya, EA ini akan sama dengan E1 ditambah dengan E2 ya. 1 itu dari muatan yang plus, 2 itu dari muatan yang minus. Oke. Nah, bagaimana menghitungnya? Oke, kita hitung aja bareng-bareng yuk. Jadi EA atau E total ya, bolehlah EA itu kan sama dengan E1 ditambah dengan E2. Ya, lihatnya dari sini bukan dari minus plusnya ini ya. Oke, baru kemudian kita hitung E itu adalah K Q1 per R1 kuadrat ditambah dengan K Q2 per R2 kuadrat. Ya, ini ada K bisa saya keluarkan. K Q1 per R1 kuadrat ditambah dengan Q2 per R2 kuadrat. Ya kan? Kita masukkan nilai K itu kan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Bisa dilihat di catatan sebelumnya, 9 kali 10 pangkat 9 Q1. Q1 itu adalah 2 mikrokolom rubah dalam meter dalam SI ya. Berarti mikro itu 10 pangkat 6 min 6. Jarak dari R1 itu berarti dari jarak Q1 ke A. Ini adalah R1 ya. Ini berarti di sini 10 cm ya. Ini kedua muatan terletak 10 cm dari muatan Q1. Kemudian berarti dari sini A ke Q2 itu adalah R2 ya. Kalau dari sini itu adalah 10 cm, maka sini pasti sisanya 20 cm. Jadi kita tinggal masukkan R1-nya 10 cm, jadikan meter. Ya, 10 cm berarti 10 pangkat min 1. Jadikan dikuadratkan ya, R1 kuadrat ditambah dengan Q2 itu min 4. Min 4 kali 10 pangkat min 6 mikrokolom dibagi dengan 20 cm ya, jarak R2-nya dari A ke Q2 itu R2. 2 kali 10 pangkat min 1, 20 cm dikuadratkan. Ya kan? Oke, kita bisa hitung, berarti ini menjadi 9 kali 10 pangkat 9, ini jadi 2 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 2, ditambah dengan min 4, nggak usah perhatikan min plusnya ya, karena kita hanya lihat dari sininya arahnya. Ya. 4 kali 10 pangkat min 6 per dikuadratkan 2 kuadrat berarti 4 kali 10 pangkat min 2
coret, ya kan? Ini bisa saya tulis 9 kali 10 pangkat 9, ini jadi naik, ya, 2 kali 10 pangkat min 2 naik jadi plus, jadi min 4, ditambah ini min 2 naik jadi plus, ya, 10 pangkat min 4. Nah, ini kita bisa tulis 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 tambah 1, ya, 3 kali 10 pangkat min 4, atau sama dengan 9 kali 3, 27, min 4 sama 5, 5 ya, min 4 sama 9, berarti 5 ya, 5 satuannya Newton per kolom. Sampai sini bisa dipahami rekan-rekan? Halo? Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi lihatnya bukan dari min plus di sininya, ya, besarnya kuat medan, tapi dari sini, ya, arahnya ini kemana? Ya, kemarin saya, misalnya ada titik B di sini, ya. Bagaimana kuat medan di titik B ini? Dari positif, dari muatan Q1, dia akan merasakan kuat medan ke sana, E1. Sedangkan dari muatan yang kedua, dia akan merasakan kuat medannya menuju Q2 kan, berarti ke sini. Ya. Maka kalau ditanyakan berapa kuat medan di titik B misalnya, berarti E sama dengan E2 kurangi E1. Ya. Jadi tergantung letaknya di mana misalnya. Oke. Sampai sini rekan-rekan bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Saya boleh lanjut? Atau ada pertanyaan? Oke, saya lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana kalau letaknya titik A itu atau muatan uji tadi tidak segaris, ya, seperti yang waktu itu pernah Pak Eko perlihatkan di simulasi. Jadi misalnya ada dua muatan ini, muatan di titik B itu adalah Q1 dan Q2, besarnya sama, 2 mikrokolom, kemudian diletakkan pada segitiga sama kaki, berarti ini juga sama, 30 cm, 30 cm, ya. Jika nilai K 9 kali 10 pangkat 9, tentukan kuat medan di titik A, ya, di titik A sini, ya. Oke, jadi kita lihat dulu di titik A ini. Pertama kita lihat pengaruh medan, kuat medan karena muatan positif di titik B. Berarti kan dia menuju ya, keluar ya, arahnya kan keluar ke sana. Ya. Berarti di titik A akan merasakan kuat medannya seperti ini. Ini adalah EB ya, kita boleh sebut EB, ya kan? Kemudian yang muatan yang muatan yang C, ini juga merasakan kuat medan ke arah sini, ya. Ini kuat medan kan ke segala arah. Yang C di titik A itu berarti ke sini, EC misalnya, ya kan? Nah, bagaimana kita menghitung resultan atau kuat medan totalnya? Nah, ini kan kalau ini kan membentuk sudut, ya, berarti kita harus gunakan hukum atau apa namanya, kosinus ya. Kalau ini misalnya A, ini alfa ya. Ini berarti resultannya di sini ini adalah E totalnya atau E resultan. Ingat lagi, E resultan sama dengan akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos theta. Ya kan? Masih ingat? Untuk menyelesaikan ini resultan vektor, berarti ini vektor kuat medan. Nah, kalau kita tahu, kalau ini 45, ini 45, berarti ini 90 ya, 90 derajat ya. Ini gambarnya kurang sesuai, harusnya seperti ini siku-siku. Berarti sudut alfanya itu adalah 90 derajat. Yuk kita masukkan angkanya. Angkanya bisa kita hitung, nyari E1 dulu atau EC ya. Di sini saya tuliskan EC. EC, EB, EC, EB. Boleh atau E1, E2. Besarnya EC kan KC per RC kuadrat. K itu 9 kali 10 pangkat 9. QC itu 2 mikrokolom, berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan RC. RC itu 30 cm, berarti 3 kali 10 pangkat min 1 cm ya.
kuadrat, dikuadratkan. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, 2 10 pangkat min 6 per 9 kali 10 pangkat min 2. Coret, berarti menjadi ini naik jadi min 4 ya, min 4 sama 9, 5 ya, berarti 2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ya, ini adalah EC-nya. Kita tahu bahwa karena muatannya besarnya sama, 2 mikrokolom, maka dan jaraknya juga sama, R-nya sama, maka kita tahu bahwa EC ini akan sama dengan EB, ya kan? Nah, maka kalau kita misalkan EC dan EB ini sama dengan A, EC, EB itu sama dengan A, ya. Saya bisa tulis di sini menjadi A kuadrat tambah A kuadrat tambah 2A kali kosinus alfa, ya. Kosinusnya 90. Kosinus 90 berapa, Tobias, besarnya? Berapa nilai kosinus 90? Berapa? Kalau sin 91 berarti kosinus 90 0 ya. Jadi nilai ini sama dengan 0. Kita anggap nggak ada ya. Jadi nilainya kan sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat, berarti menjadi 2A kuadrat, ya kan? Oke, saya hapus saja, jelas. Akar 2A kuadrat atau sama dengan 2 akar 2A. A akar 2 ya nilainya. A akar 2 ya. Sedangkan kita tahu bahwa A itu sama dengan EC, sama dengan EB, 2 kali 10 pangkat 5. Berarti kita bisa tulis 2 akar 2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ini adalah E resultannya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Halo? Apakah ada pertanyaan untuk ini? Halo? Cek. Ada pertanyaan? Tidak? Nggak ada, Pak, jelas. Jelas? Oke. Jelas, Pak. Sip, makasih. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya yang tanya. Yang kemarin sudah saya tugaskan sih, ini tugasnya. Ya. Ada 10 soal. Jadi hari ini sampai ini aja ya. Sebenarnya saya udah siap lain sih. Tapi udahlah, karena kalian besok kita masih ketemu artinya, jadi saya minta kalian kerjakan ini. Apakah sudah ada yang mengerjakan? Iya. Belum di post Pak, di GC juga Pak? Hah? Belum ada di GC, Pak. Oh, belum ada? Belum ada. Baru lihat saya ini Pak. Iya Pak. Oh ya udah, berarti hari ini kita ngerjakan ini aja ya. Jadi soalnya sama seperti tadi, misalnya ayo kita bahas, kita lihat saja ya. Jadi misalnya nomor 25 ini nomor 2 sih, 26, 28 ya, nah ini. 2 titik A dan B berjarak setengah meter. Jadi titik A itu muatannya min, ya. Kemudian B itu adalah plus, kemudian jaraknya itu setengah meter. Kemudian di titik C terletak 1 meter di kiri A. Ini A, ini B. Nah, berarti di kiri A ya. Berarti di kiri A itu di sini ya. 1 meter ya. Nah, berarti kuat medannya gimana? Kuat medan dari A dan B ini ya, atau di titik C ini ya. Kalau kita tahu dengan minus, dia kan selalu menuju ya. Berarti kuat medan A itu adalah arahnya ke sini. Kuat medan B ya ke sana ya, karena menjauhi. Nah, ini berarti EB. Jadi nomor 1 itu kalian bisa ngitung E totalnya itu akan sama dengan EA min EB ya. Oke, nanti bisa dihitung. Caranya tadi udah dikasih contoh. Nomor 29. Ini misalnya agar kuat medan listrik di titik P itu sama dengan 0, ini berarti ada
muatan positif dan positif. Agar muatannya di titik P itu 0, maka perbandingan jarak R1 dan R2-nya berapa? Ya. Kalau di tengah-tengah ini positif, maka kan di sini ke sini, ya, ini adalah E1, misalnya ini E2, ya, maka E1 itu harus sama dengan E2, ya, agar 0. Jadi sigma E sama dengan 0, berarti E1 min E2 sama dengan 0, atau E1 sama dengan E2. Ini contohnya. Kemudian nomor 30, sebuah partikel debu masanya 2 gram, diberi muatan segini, 10 pangkat min 12 kolom. Berapa kuat medan yang diperlukan untuk menahan benda terapung di udara, ya kan? Partikel debu masanya 2 gram. Nah, kita kemarin lihat catatan bahwa E itu kan sama dengan F per Q, ya kan? Nah, nanti bisa diterapkan di sini. Oke. Sebuah bola bermuatan listrik besarnya 40 mikrokolom pada jarak 60 cm dari muatan. Nah, ini bisa dicari juga. Ini kan tinggal rumus E sama dengan K, Q per R kuadrat. Ya. Nomor 32 nggak usah dikerjakan. Ini untuk materi selanjutnya ini. Ya, ini nggak usah. Jadi tugasnya itu saja. Yang lain bisalah. Jadi hari ini sampai sini saja. Gimana rekan-rekan? Setuju? Ini Setuju. tenggatnya sampai kapan, Pak? Hah? Tenggatnya sampai kapan, Pak? Jangan dekat-dekat, Pak. Lagi banyak tugas, Pak. Hari ini ngerjain apa kalian tugasnya? Ada Pak, mau dibacain satu-satu, Pak. Terus Saya pengen tahu juga. PKN. Bacain, Wadil. Bahasa Indonesia, minggu depan ada presentasi, Sunda bikin sajak, agama bikin video, biologi ada bikin PPT, kimia ada praktikum, PKWU ada tugas WordPress, Hari hari ini ini ada tugas PKN, bukan semuanya. Itu tenggatnya dekat-dekat, Pak. Harus dicicil. biologi, ya udah. Kan ini Lumayan. tadi udah saya kerjakan 3 tuh, 4 tuh. Berarti kan sisanya tinggal 5. Ya jam hari inilah jam 12. Sanggup? Kelas 12 loh ini loh. Gimana? Sabtu atau Pak. Jangan Sabtu lah. Nanti saya lihatnya susah nanti. Jumat lah. Gimana? Saya rubah nih jadinya nih. Ya bolehlah Jumat, Pak. Tadi saya jadwalkan itu kalau saya lihat kelasnya hari ini sebenarnya. Hari ini jam 12. Sebenarnya itu tugas ini tuh mau saya kasihkan kemarin. Tapi karena kita kemarin mepet ya, jadi saya juga nggak maksain juga. Jadi baru tugas kelas. Oke, berarti besok ya, Jumat ya. Ya, Pak. Oke, Jumat tanggal 3 berarti ya. Saya sudah jadwalkan sebenarnya hari ini malam. Oke, berarti kalian harus bertanggung jawab terhadap permintaan kalian ya. Tidak ada yang terlambat mengumpulkan tugas ya. Saya tugaskan di tugas kelas. Oke. Oke, rekan-rekan, apakah sudah bisa dilihat? Di tugas kelasnya? Ya, ya udah sambil dicicil aja dikerjakan biar tidak kebanyakan. Ya, sebenarnya saya juga bisa rencana mau meneruskan presentasi, tapi ya udahlah besok saja. Yang penting kalian kerjakan sesuai deadline-nya ya. Nah, nanti cerita aja, jadi kita akan belajar setelah itu melanjutkan kalau tadi tidak berbentuk titik, misalnya penerapannya itu pada ini, kuat medan listrik pada bola konduktor atau pada keping sejajar. Ini nanti contohnya itu misalnya pada generator Van de Graaff, ya. Jadi kalau kalian main ke Puspa Iptek yang ada di, itu namanya Kota Baru ya? Atau di apa itu mana? Di Monas itu. Nah, itu kalian akan menemukan yang namanya ini generator Van de Graaff ya. Ini kalau kalian megang nanti
rambut di kepala kalian itu bisa berdiri, ya. Kemudian yang kedua itu kuat medan listrik pada dua keping sejajar. Ini contohnya pada kapasitor, ya. Jadi kalau pernah ada yang bermain mainan listrik kemudian meledak itu biasanya ini kapasitornya ini yang meledak. Karena muatannya terlalu besar. Oke. Jadi untuk hari ini saja karena kita besok masih ketemu. Besok kita akan bahas tentang tadi bola konduktor dan kapasitor tadi, ya. Nomor 32 tidak usah dikerjakan. Sudah stop sharing. Begitu rekan-rekan. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Kemudian kalau tidak ada ini boleh meninggalkan kelas atau ada yang mau tanyakan silahkan.